الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Mari sama-sama kita ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni At-tawassalu ilaika bihabibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifataka Allahumma thabbit iman thabbit islam thabbit ihsan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat ini penting, kalimat yang saya sampaikan ini sangat penting. Ini sebagai muqaddimah agar kita senantiasa terjaga iman kita, terjaga Islam kita, terjaga niat kita, terjaga segalanya, yang hal-hal yang semuanya itu menuju mardhat kita. Ini sangat penting. Semua wali min auliya rata-rata ini yang dipakai. Nek coro Jawa, nek coro gampang-gampang. Ya Allah Gusti, kula nyuwun bimbingan panjenengan Gusti, jangan bimbing kula ya Allah. Bimbing kula ya Allah, supados kula menika saged emut senantiasa selalu emut dumateng panjenengan Gusti. Emut dhateng lesan kula, emut dhateng manah kawula, emut dhateng perbuatan kula sedanten emut dumateng panjenengan Gusti, pikantuk ridhone panjenengan Gusti. Bimbing kula ya Allah, bimbing kula ya Allah. Selalu begitu. Minta bimbingan sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Selalu, setiap saat, setiap detik. Supaya apa? Supaya kita ismullah, ismun nabi ini masuk dalam diri kita. Ya, hati-hati. Kalau nama ini enggak ada, sebagian ulama mengatakan bisa kufur ismullah. Jangan sampai kita kufur dengan ismullah. Hati-hati, kufur macam-macam, banyak tingkatannya. Di antaranya kufur ismullah, lali yang berisi Allah Ta'ala. Wong iku nek ismullah masuk baik gampang ditene, gampang. Cakap sekali gampang. Sebelah sama iku suruh aja, kepoplaan ibadah. Sebelahmu keplaan. Keplak rene pok. Nah, sing muncul ning lisane yo apa? Nek sing muncul itu sak liyane Allah, Muhammad, la ilaha illallah, astagfirullah atau yang lainnya, hati-hati. Berarti itu durung manji. Semoga kalimatul hak belum masuk dalam diri. Kitab biji sak donya kitab pondok pesantren didekno ning ndi, wali-wali nyebar ning ndi, zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai saiki iki detik iki. Apa sih itu? Gak ada kalimat lain kecuali jaga kalimatul hak. Kalimatul hak, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Krana kalimatul hak iku lho, awak dhewe iku urip. Krana kalimatul hak, awak dhewe iku mati nggawa kalimatul hak. Krana kalimatul hak inilah kita semua insyaallah dikasih keamanan, dikasih keselamatan dunia sampai nang akhirat. Ojo kelan-kelan ngaji, zikir iki menangka latihan. Latihan ben lesane sampeyan iku terbiasa. Utak kita terbiasa, hati kita terbiasa mengucapkan krungu kalimat-kalimat thayyibah. Gelas iki nek disini banyu, ya isine banyu.
kopi, gelas iki disini kopi, isine kopi. Botol itu disini susu, isine susu, disini sprit ya sprit. Manusia juga demikian, apa yang masuk dalam dirinya itu. Inputnya apa, maka yang keluar ya begitu. Biasa kurung azan, biasa kurung ngaji, biasa kurung iki. Ya kebiasaannya seperti itu. Sebaliknya ada biasa si kurung siliannya ya itu. Makanya ngenteni selamat deh, gak langsung ngenteni ning kono kesuwen. Sehari-hari bisa kita lihat. Paham sih? Ini loh fungsinya kita menjaga kalimatun hakmu nanti diarah di ngomong ngaji, digurokke. Islam disebar mulai zaman Nabi Adam sampai yang ini itu tok supaya awake dhewe itu selamat gowe iku wis aman tentrem enak. Nek gak gowe iku lah ini gue sempat ini wong. Yang berbahaya itu di sini nih, berbahaya. Makanya inilah teman-teman sekalian ya yang dirahmati Allah. Ayo sing seneng, sing bunga, sing semangat. Ojo ora nek ngaji sing ngomong tenanan. Coba ngaji mau sekedar ngaji tok. Kok alit terus seret ini kok bak titik ini iso apa? Semua ada maksudnya semua itu. Semua ada maksudnya, ada artinya semua, ada isyarahnya semua. Jagat dunia sampai ditekno sampai jadi ono maksudnya kabeh ono kandungan ono ini kita harus belajar. Kita harus belajar. Tidak bisa bicara agama begitu linan tok ngengen hilang. Gak bisa berguna, ngaji gak bisa berguna, ilmu gak bisa berguna, urip nang dunia gak bisa berguna, jaga iman gak bisa berguna. Semua harus dengan serius. Makanya kudu semangat, kudu seneng. Itu loh. Ya. Ini mudah-mudahan kita nanti bisa masuk Ramadan nanti insyaallah kita ucapkan ahlan wa sahlan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban syahrul ibadah, syahrul maunah, syahrul barakah. Ayo masuk Ramadan ini kita dengan sungguh-sungguh. Ya, sekarang mulai Qurannya dibuka. Ojo ini Ramadan lagi dibuka. Mestinya mulai Rejab nanti dipanasi sih. Rejab Syaban diwaca, Quran diwaca. Ojo Ramadan benar apa? Ayo, latihan sih dipanasi sih, tidak kaget mau Ramadan. Qurannya dibaca. Ayo baca. Belajar tarawih sih. Tarawih rangkaian Ramadan ya. Belajar sebelum Ramadan kita baca sholat hajat, sholat taubah, piro 10 rakaat. Saben satu rakaatnya baca qul 100 saja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Wong nek pengen tauhide kencang, tauhide kuat, ojo dilarang qul huwallahu ahad. Ya. Wali-wali itu sing diwaca itu berit-berit pendek-pendek ora dawa-dawa. Nah, ngene iki apa perlu dilatihan? Perlu kudu ana gurune. Orang-orang jadi bermakan terus jadi. Makanya ini beruntung yang ngaji. Wali menawil kelasnya kayak apa pun, semua mengalami tahapan ilmu ngaji. Ya mulai ngaji itu alif fathah, alif fathah sampai iso baca Quran, hafal hadis. Ini loh pentingnya belajar sejarah, ngerti sejarah dakwah, ngerti sejarah Wali Songo. Semua dengan ilmu, semua dengan ngaji. Penting belajar sejarah itu. Ente belajar Quran, ya ilmu Al-Quran, gak ngerti asbabun nuzul, itu sejarah asbabun nuzul. Gak tahu, belajar sejarah. Belajar ilmu hadis harus ngerti tentang ilmu asbabul wurud. Akhirnya kan belajar sejarah lagi, iya penting sejarah. Makanya jangan pernah meninggalkan sejarah, bener Pak Karno, jangan pernah meninggalkan sejarah. Dakwah, ini mau satu klik sedikit, apa intinya? Intinya cuma mempertahankan kalimatul haq. Jogo kalimatul haq. Ayo kalimatul haq itu biasa memancing ning resane, ning atine. Pegel dikir lesane ya Allah ganti ning atine. Pegel ning ati, ning nafase. Nafas gak dikir. Tarikan nafas buat dikir. Supaya apa? Supaya manjing. Sir-sir kalimat thayyibah itu masuk dalam diri kita. Begitu dicabut malaikat. Orang waktu sampai harus duwe siap. Orang apa malaikat? Tuh siap ya. Ya sih. Ngerti kan? Jadi malaikat, kowe biasa dikiran buka surga, red surga ini. Roh itu dari ini, roh kabeh. Berangkat uyu masuk. Ganti bekal. Waduh.
dijabut angel gandolan donya, gandolan iki, aduh. Padahal sebetulnya jabutannya gampang sih. Mergo sampean gandoli donya, gandoli iki kan abot, kecantol nyawone. Jerit dijabut nyawone. Nah, auzubillahi min dzalik. Ayo mulai dari sekarang belajar menjaga kalimatun hak sing sregep dikir. Ora usah ngangel. Untuk pemula zikir istighfar sih. Nggih, zikir istighfar sih. Astagfirullah. Untuk pemula ping pira 4.444 paling sedikitnya. Astagfirullah. Kalau sing dawa-dawa, sinten-sinten astagfirullah. Setengah jam selesai. Coba ijek sampean suwi rokokan. Taman rokok itu 10 jam, biar 10 menit kadang-kadang setengah jam. Bersama maca istighfar, astagfirullah. 5 menit saya. Coba buat deh perasaan. Kalau maca istighfar, sholawat. Gareme sholawat ben munggah. Sholawate, mbok gabung ya kena. Sallallahu alaihi Muhammad, astagfirullah. Digabung boleh. Allahumma shalli ala Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran astaghfirullahaladzim boleh digabung. Mau sendiri monggo. Ngelatih. Ben resi reget-reget jejen efret sing nempel nontok nang ati lho ilang kabeh. Kalau ono isine malah coba berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Bahkan di sistem setan itu nggone jantung, macam jantung. Nek pas eling ku, saya mah dikir ya. Dikir. Mencelat ya, bersih-bersih mencelat. Tapi nek sampean lali, nanjing meneh. Mungane ana donga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbana ala dinik. Mergo setan ku manjing ning ngene golep iku, ngolah-mali ati. Dan iki dikir eling terus insya. Nek lali cepat-cepat Allahumma inni ya Rabb ana sawal ilaika bi habibika Muhammadin sallallahu ya Allah bimbing lisan kula ya Allah bimbing nafas kula bimbing mana kula ya kapados iman kali panjenengan ya Allah balik dikir mana cepat kembali lagi cepat kembali jangan sampai kosong plong ya iki dalane ngomong akhirnya munggah kabeh dadi wali-wali macam ilmune gampang rezekine gampang dikai tenang atine kabeh kono ruwet kabeh sampean tenang. Senajan utange miliatan, guyang ora ono. Wong duwe apa? Duwe Allah. Dan duwe Allah bingung. Natap kono nabrak ini duwe Allah ya Allah. Aku duwe utang akeh. Engko malah nah iki lho. Mulane istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Yursilis sama'u 'alaikum biturara. Baca itu surat Nuh tentang istighfar. Akan diturunkan kalau tanah kepengen sugih pengen gawe istighfarnya akeh. Makanya titik tolaknya istighfar supaya bersih. Ya. Dan sholawat. Ojo tinggal dengan sholawat iki. Ku perangko niku kuncine niku. Kalau sholawat ngambang sampean. Ngambang. Diceritakan sama Syekh Fadil, Profesor Dr. Syekh Fadil ketika Nabiullah Adam turun di muka bumi menyesal di atas bumi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Itu Nabiullah Adam itu 300 tahun tidak pernah melihat ke atas. Saking malune wedine Allah Taala. Dosa sitok tok lah sama kula dosa piro sampe kowe. Kula panjenengan itu sampe piro? Apa sing dosa? Dosa kuping, dosa mripat, dosa tangan iki tenan. Kena apa iki? Hah? Macam-macam. Nabi Adam ratusan tahun tidak pernah melihat ke atas. Sampai jadi menungso rasa manusianya itu bangkit ngeluh gitu loh. Aku kok durung di kabar-kabari yo, kok durung kabar-kabari yo. Ya, bahasanya begitu bahasanya. Allah perintahkan pada Jibril, ya Jibril, itu datangi kekasih Adam, ada apa kok gelisah? Mudun pada Jibril, ya Nabi Adam, Allah yuk salam Allah SWT kirim salam kepadamu apa yang kau rasakan. Ya mereka Jibril, saya ini sudah sekian tahun membaca kok belum ada kabar. Ada kabar, belum ada kabar sama sekali. Padahal sudah baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Ibu dari Nabi Adam. Karena saya ya Allah,
Nabi Adam ternyata begini, kok belum jangan kasih kabar ya. Katakan ya Jibril sama Nabi Allah Adam. Ya. Iqra'u as-shalah 'ala Nabi, baca shalawat. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, langsung diterima sama Allah. Barakatus. Salawat jadi tinggal. Kalimatul haq Allah Muhammad. Kalimatul haq la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau diperas ada Allah ada Muhammad. Jadi Allah dan Muhammad harus manjing dalam diri kita. Di dalam bacaan sholawat ada lafal Allah, ada lafal Muhammad. Ya. Makanya di sholawat istighfar digabung. Muhammad harus manjing dalam diri kita. Kayak gitu. Nabi Musa ngomong gebok segoro, gebok jadal, gak hilang gak ada apa-apa. Baca Iqra sholawat Nabi. Baca sholawat langsung. Nabi Allah Nuh perahu jadi banjir gak melaku perahu. Bingung. Jibril turun. Ya Jibril sampaikan sama Allah. Sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ubah. Demikian juga Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar pertama kali. Suruh baca sholawat. Sehingga api jadi dingin dan menyelamatkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini kuncinya sholawat. Ya. Untuk tahap awal zikir istighfar dan sholawat sampai untuk Ramadan terus wacan ini. Rasakan. Bab ilmu, bab pekerjaan, bab apapun nanti sedikit demi sedikit nanti akan terbuka. Min haitsu la yahtasib. Dari yang tidak disangka-sangka datang, tahu-tahu datang solusi. Wes gak usah bingung urusan wong. Ya. Gak usah bingung urusan ya apa urusan Nabi Nabi Allah Ta'ala, ya apa urusan Nabi Nabi Muhammad ini jadi umat Nabi, urusan Nabi wong tua ini, urusan Nabi wong tua ini hakul adam ini, ayo didandan tenanan. Gak usah bingung ngurusi wong, urusi sedikit aja dengan orang lain kayak dengan Allah bagaimana, dengan orang tua bagaimana, dengan Nabi Muhammad bagaimana, dengan para guru-guru bagaimana, udah selesai. Oke? Ya ini sedikit mudah-mudahan membuka wacana semua kita dan ini kajiannya akan disampaikan dilanjutkan lagi kepada Muhammad Mahdi bin Umar Sikap kepada beliau dari Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Thayyiban mubarakan fihi wa ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسألك الفتوح والمنوح والتوبة النصوح صلاح القلب والجسد والجسم والروح بجاه اسم بدوح. نسألك العلم اللدني والمشرب الصفي الغني يا وهاب يا غني آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang Allah Ta'ala telah karuniakan berikan kepada kita, khususnya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa menambah perbuatan-perbuatan yang positif, amal-amal yang soleh, dan puncaknya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
ada di majelis yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Habib Fauzi menjelaskan panjang lebar tentang pentingnya kalimatul haqqin, kalimat-kalimat yang hak. Tidak lain adalah unsurnya adalah ketuhanan di dalamnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pentingnya untuk selalu menghadirkan Nabi Muhammad baik dalam zikir kita berupa sholawat atau di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi dua hal penting, dua hal pokok penting yang menjadi kunci kesuksesan kita, kunci keberhasilan kita di dalam iman, di dalam Islam, di dalam ihsan. Mungkin iman akan komplit, Islam kita benar, ihsan kita apalagi kalau kita tidak memiliki atau menghadirkan atau membawa keduanya, karena keduanya tadi Allah dan Rasulullah adalah dua paket yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kita belajar dari bulan-bulan ini, bulan yang Allah Ta'ala telah tentukan. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. 12 bulan dari bulan-bulan yang Allah Ta'ala tentukan. Di situ masing-masing ada kemuliaan-kemuliaan yang lain. Bulan yang menjadi pimpinannya atau sayyidus syuhurnya adalah bulan Ramadan, karena di situ diobral rahmatnya Allah, obral ma'unahnya Allah, segalanya diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibaratnya para ulama bahasanya itu seperti sedang diguyur hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diguyur hujan, ketika Allah Ta'ala menurunkan hujan, kan nggak pantas, nggak layak. Orang yang keluar ada di rumah nggak kena hujan, kan nggak masuk akal. Kok bisa dia nggak basah itu padahal hujannya lebat? Kan nggak masuk akal. Menjadi sebuah pertanyaan. Begitu juga kata para ulama, kok bisa dia nggak dapat bagian rahmat dari Allah Ta'ala, bagian maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia masuk menangi bulan Ramadan. Nah, itu tidak akan bisa didapatkan kecuali kita sukses di bulan Rajab, sukses di bulan Sya'ban. Nah, bulan Rajab identik dengan bulannya Allah Ta'ala, Syahrullah. Makanya memperbanyak istighfar. Bulan Ramadan, ya bulan Sya'ban identik dengan bulannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga amal terbaik adalah bersolawat ketika ada di bulan Sya'ban. Ketika kita berhasil memajukan Allah Ta'ala dan Rasulnya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kita akan mendapatkan bagian kita kelak di bulan Ramadan. Amin. Jadi tidak mungkin orang akan sukses di bulan Ramadan kalau dia nggak sukses di bulan Rajab, tidak sukses di bulan Sya'ban. Itu sebuah gambaran, kita nggak bakal sukses dunia, nggak sukses akhirat kalau kita tidak memadukan dua unsur tadi itu. Makanya di surat At-Taubah itu ada satu kalimat unik. Allah Ta'ala nyatakan wallahu wa rasuluhu ahaqqu ay yurduhu. Nah, di situ padahal dua, wallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya, isim tatniyah, ahaqqu ay yurduhu. Kenapa Allah ketika menyebutkan redaksinya dia menggunakan mufrad satu, padahal itu kembalinya ke Allah dan Rasul yang itu adalah isim tatniyah. Kenapa kok Allah nggak menggunakan wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhuma? Allah dan Rasulnya itu lebih berhak untuk dicari keridhoannya, untuk mereka mencari ridhonya. Tapi Allah Ta'ala menggunakan satu, Allah dan Rasulnya adalah yang paling layak untuk dicari ridhonya, satu saja. Maka para ulama mengatakan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwa Allah dan Rasulnya adalah satu paket. Siapa meridhokan Allah, dia membuat Allah ridho, tapi tidak membuat Nabi Muhammad ridho, Allah pun tidak akan pernah ridho.
ridho kepada Nabi tapi tidak membuat ridho kepada Allah, tidak akan diterima. Bahkan kalau kita membuat ridho Nabi, Allah pun insya Allah akan ridho kepada kita. Itu menunjukkan bahwa Allah dan Rasulnya adalah satu paket. Makanya bukti ketaatan kita kepada Allah adalah dengan ketaatan kita kepada Rasul. Allah Ta'ala nyatakan wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul ini berarti dia taat kepada Allah. Kalau nggak taat sama Rasul ini, di situ Rasulnya Nabi Muhammad, alif lamnya lil ahdiyah ad-dhihni, ahdiyatul dzihn. Tahu Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi pentingnya. Bagaimana mengajarkan? Itu ada tahapannya. Pertama kita pakai dzikir dulu, sering-sering disebut, walaupun belum ada rasa dzok ketika disebut nama Allah, disebut nama Nabi Muhammad, kita belum merasakan, tidak apa-apa. Kita memang masih dalam tahapan itu. Sering-sering disebut, nanti dzok itu akan muncul, rasa itu akan muncul. Kita tidak akan pernah bisa melakukan perbuatan baik kecuali dengan terbiasa. Kalau mengatakan innamal khair bitta'awud, kebaikan itu kalau kita sudah ta'awud. Apa ta'awud itu? Terbiasa. Kalau belum terbiasa ya tidak akan pernah kita bisa melakukan kebaikan dengan itu. Pentingnya kalimatul haqqin, pentingnya tadi sholawat. Ibaratnya tadi itu sholawat itu kapsulnya. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi obatnya itu kan serbuknya itu. Nah terus bagaimana serbuk itu bisa masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi obat? Tidak bisa kecuali dikemas dengan kapsul. Doa kita tadi digambarkan para nabi tidak diterima doanya kecuali setelah dia bersolat kepada Muhammad, ya karena memang kapsulnya itu sholawat itu. Tidak bisa doanya itu akan diterima sama Allah. Serbuk beli ke apotek dapat serbuknya ya sampai rumah hilang melebat kabeh kalau tidak dibungkus dengan serbuk. Begitu juga doa kita itu akan sampai kepada Allah secara ekspres kalau ada kapsulnya, yaitu sholawat. Makanya adabnya para ulama selalu memberikan anjuran kalau doa diawali dengan sholawat, diakhiri dengan Bagaimana setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad doa terus wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu kapsulnya itu. Awal akhirnya itulah yang akan membuat doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita tahu kita tidak akan pernah usul kepada Allah kecuali melalui pintu Allah dan pintu Rasulnya. Sehingga tadi nanti ini akan kaitannya dengan ilmu laduni. Kalau kita berhasil mengkolaborasikan keduanya itu, maka kita akan mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni mau dicari-cari, tidak bisa dicari. Itu pemberian khusus dari Allah. Dan Allah nggak memberikan sembarangan orang, enggak. Nah, ini akan kita bahas. Lanjutkan pembahasan kita tentang bab tentang al-ilmul laduni. Ya kalau santri tidak bisa menjaga hak-hak santri, adab-adab santri, ilmu zahir saja tidak dapat bakat, apalagi ilmu laduni. Yang ilmu yang zahir saja tidak mungkin dapat. Misalnya diulang lah kok guyon dewi, diulang rame dewi, kira-kira dia dapat ilmu enggak? Secara zahir ini nggak bakal dapat ilmu. Kalau guru ini nerangno misalnya ketika dia di kelas diterangkan gurunya, dia rame sendiri, ilmunya gurunya nggak sampai, ini ilmu zahir. Jangan jauh-jauh berharap ilmu laduni, ya 11 babar pisan. Ilmu yang zahir saja nggak sampai, kok apalagi ilmu laduni. Nah itu pentingnya. Jadi santri yang dapat ilmu laduni pasti santri yang bisa menjaga adab, etika. Oh, ketika diterangkan ilmu, ini ilmunya Rasulullah, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala lah. Masa awakku ini tidak siap menerimanya, kan tidak mungkin. Makanya guru-guru kita ngajarkan kalau nanti ngaji itu wudu, kalau ngaji itu yang wudu senang bawaannya biar ilmunya masuk. Tidak sembarangan ilmu masuk ke dalam diri kita. Itu pun yang masuk kadang-kadang masuk semuanya saat itu, nanti 5 menit lagi 10 menit lagi hilang. Apalagi belum kecampur maksiat ya wis hilang. 1 bulan ilmu yang masuk 100% dari pirang persen itu ilmu nih. Itu gambaran ilmu zahir saja, kita belum bicara ilmu laduni. Apalagi kita mau minta ilmu laduni, dari mana kita mau masuk. Nah ini kita bahas. Yang pertama kalau Allah tabaraka wa taala tentang ilmu laduni,
wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Qala ba'dul arifin, sebagian ulama ahli ma'rifah, beliau mengatakan wa man ahkama maqamat taqwa soluha atau solaha wa ta'ahala li ilmi wiratha wa huwa al-ilmu laduni. Siapa yang sudah tahkim, sudah mantap di dalam makom takwa, maka dia layak dan dia berhak terhadap ilmu wiratha, ilmu warisan-warisan itu yang Allah Ta'ala wariskan kepada para nabi dan seterusnya dan seterusnya. Apa ilmu wiratha itu? Ilmu warisan, ilmu inti tadi itu. Wa huwal ilmu laduni. Tidak mungkin orang dapat ilmu laduni kecuali dia sudah sampai ke dalam maqamut taqwa. Karena Allah sendiri mengatakan wattaqullaha, baru wa yu'allimukumullah, didahului dengan ittaqullah tadi, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah alladzi yakdifuhu Allah Ta'ala fi qulubi awliyaih, ilmu yang Allah Ta'ala simpan, letakkan, ada di hati-hati para walinya. Allati la tahwihi turus, yang ilmu tadi itu tidak cukup kalau seandainya ditulis dengan lembaran. Ilmu yang Allah Ta'ala, ilmu laduni itu yang Allah Ta'ala letakkan di hati para walinya itu, seandainya itu diungkapkan terus ditulis pakai kertas, nggak cukup. Kertas akan mencakup ilmu tadi itu, terlalu luas ilmunya. Kemudian dikatakan wala tuqayyiduhu durus, tidak bisa dibatasi, diikat dengan pelajaran-pelajaran. Kalau orang dapat ilmu laduni mau belajar puluhan tahun, tetap ilmunya nggak nyampe, masih lebih luas daripada itu, tidak terikat dengan pelajaran. Kalau kita ngaji 10 tahun, ya berarti 10 tahun kan. Nah ini kalau seandainya kita mulai balik sampai akhir, kita mau mempelajari ilmu, apakah cukup kita bisa mendapatkan ilmu yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati para aulianya? Tidak bisa. Nah kata Habib Muhammad bin Idrus, kita itu para sada alawiyah, dia mengatakan Allah Ta'ala berikan ilmu kepada kita, ilmu yang tidak bisa didapatkan dari pelajaran-pelajaran dan ilmu yang tidak pernah ditemukan pada kitab apapun. Jadi ada ilmu yang ada di hatinya mereka. Al-Habib Abdurrahman Masyhur, pengarang Bughyan Mustarsyidin itu, Abdurrahman Masyhur, beliau mengatakan di dalam dadaku ini masih ada 12 ilmu. Bukan ngerti ilmu apa itu, tapi tidak, saya melihat orang-orang ini masih belum layak menerima ilmu tersebut. Jadi apa ditokno kok wong iki burung apa? Belum siap. Gak mungkin bisa menerima ilmu itu. Ya sudah, nanti ilmu ini, ilmu 12 ilmu yang di dadaku, mati ilmu ini dengan matinya saya. Kok aku mati bisa ilmunya. Ada di dalam dadanya para aulia. Ilmu yang tidak bisa dibatasi. Kalau kita tahu ilmu, ya ilmu sebatas itu, karena memang batasan kita di situ. Tapi kalau para wali tidak terbatas ilmunya, itu ya tidak terbatas ilmunya. Waqad harramahu Allah Ta'ala ala arbabin nufus al-masyghulin bi islahil mat'um wal manfu' wal malbus. Allah Ta'ala haramkan kalau orang-orang tujuannya yang orientasinya untuk hal-hal yang sifatnya hasrat. Hasrat makanan, hasrat untuk nikah, hasrat untuk pakaian, hanya hasrat-hasrat itu saja. Ya tidak mungkin dapat ilmu laduni itu, karena jiwanya belum pas, belum siap untuk menerima ilmu tersebut. Kemudian hasilnya ba'dhum ala maudi syaikh. Sebagian ulama itu pernah ada gurunya yang meninggal, dia sedih. Dia susah, sedih dengan wafatnya gurunya tadi. Fasakadzalik ila ba'dhim. Dia terlalu sedih sampai akhirnya dia harus merintih, mengeluh, curhat begitu kepada sebagian ulama yang lain. Syuf, guru saya meninggal, saya itu sedih begini. Akhirnya dijawab sama ulama yang disowani tadi. Lima ja'alta syaikhat man yamut. Kenapa kamu jadikan gurumu itu orang yang mati? Harusnya kamu menjadikan guru yang tidak akan pernah mati, bahasanya begitu. Akhirnya tanya, wa man la yamut? Lah siapa guru yang tidak mati itu?
Nah, guru itu biasa identik dengan orang lah, orang bakal mati. Kok bahasanya kamu kenapa kamu menjadikan guru yang mati? Kenapa kamu tidak menjadikan guru yang tidak mati? Dia tanya, siapa yang tidak mati? Qala ittaqillaha wa yu'allimukallah. Takwa sama Allah, nanti kau dapat ilmu sendiri kau. Ini bukan menunjukkan berarti gak butuh guru, ndak. Itu kalau dia sudah punya guru untuk kelanjutan ilmunya itu loh. Dia kan ngaji, gurunya meninggal. Nah, terus siapa yang akan meneruskan ilmu itu? Informasi yang akan masuk dari mana? Selesaikan dengan takwa kepada Allah, nanti ilmunya masuk sendiri. Begitu maksudnya. Ittaqillah wa yu'allimukallah. Dia memberikan isyarat dengan firman Allah Ta'ala tadi itu, wattaqullaha wa yu'allimukallah. Nah, itu maksudnya guru sih gak mati itu, katanya beliau. Kemudian diceritakan ada hikayat dari sebagian pembesar ahli fikih, fuqaha itu dia biasa ilmunya ilmu zahir. Jadi rontok ngetesan fuqaha ini, dia tahu ada iki ono suluwe fuqaha, jadi ini pintar lah. Dia gawanane kudu ngetes wae. Fuqaha ini ilmu zahir. Lama balagha sya'nu Sayyid Taifah Abil Qasim Al-Junaid. Sayyid Taifah Al-Junaid, Imam Al-Junaid. Ketika dia mendengarkan kabar informasi bahwa ada seorang yang Al-Junaid Sayyid Taifah, pimpinan daripada Taifah itu sekelompok kaum sufi. Pimpinannya sufi adalah Al-Junaid. Ketika dia mendengarkan informasi tentang ilmu asrar, nah coba fuqaha tadi pengen datang ke Al-Junaid tadi, pengen liyamtahinahu, pengen dites. Akhirnya dia datang ke sana dengan tujuan menanyakan masalah fikih. Fasa'alahu an mas'alatin fiqhiyah. Nah, dia fuqaha ahli fikih, ditanya tentang masalah fikih. Fa'ajabahu anha ahsana jawabin. Oh, dijawab jelas. Dijawab dengan jawaban yang ahsan, yang terbaik. Wa afadahu min ilmiha ilman lam yakun 'indal faqih. Malah justru dikasih faedah ilmu yang tidak ada di pengetahuannya faqih tadi. Dia kan ngetes otomatis tahu jawabannya kan. Ternyata diberi jawaban yang faedahnya loh. Kok jawaban ini tidak jawaban yang sudah dia gambarkan. Akhirnya dia dapat faedah lain. Fa'ajiba min dzalik. Dia heran, dia terheran-heran, terkagum-kagum atas apa. Wa qala a'id alayya maqul. Baleni maneh. Tadi saya kagum dengan jawaban kamu. Ulang lagi. Fa'adahu alaihi bi'ibaratin ukhra. Diulang lagi, keterangannya beda. Bukan keterangan yang pertama tadi. Dapat faedah lagi. Keterangannya beda padahal soalnya sama. Tsumma qala a'idhu alayya. Ulang lagi. Fa'adahu bi'ibaratin ghairil ula wa thaniyah. Dikasih jawaban dengan ungkapan bukan ungkapan pertama dan ungkapan kedua. Falamma ra'al baqi annahu la taqata lahu bi hifdzi kalamil Junaid. Dia tahu dia tidak mampu untuk menghafal kalamnya tadi yang diterangkan. Akhirnya dia mengatakan amlihi alayya hatta atuba. Kalau gitu kamu jangan diterang atau diktiin. Kamu ngomong tak tulisin ini ya. Dikti atas jawaban kamu tadi. Supaya aku bisa menulisnya. Biar saya tidak hilang. Tadi dia mau terang hilang kabeh. Nek tak tulis kan enggak hilang. Disuruh mendikti. Faqala in kana ana alladzi ubdihi fa ana umli. Kalau tadi yang keluar tadi itu kalau memang dari diriku, itu memang aku yang jawab. Kamu tak dikti, tak imla. Itu maksudnya beliau mengatakan sing mau jawaban iku duduk teko aku, ilham teko Gusti Allah. Lah nek iku menutup awakku tak dikti sampean. Berhubung duduk teko awakku, itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak bisa mendikti. Asyara ila annahu fathun rabbani. Itu fatah, futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Faqama al-faqih wa qad ad'ana lit-taifah sufiyah fi 'ulu rutbah. Baru dia mengakui sekelompok orang sufi. Asalnya gak ngakoni wong sufi. Iya ta, sufi ku alim lah. Aku sing belajar fikih, kowe iki ono sufi-sufi kok alim. Akhirnya dia apa? Langsung taslim. Dia langsung mengakui bahwa memang orang-orang sufi, sekelompok orang sufi itu memang memiliki ilmu yang luar biasa. Itu diambil daripada kalam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Kemudian yang keempat, istama'a jumlatun minal ulama. Pernah ulama geget ini ya, ulama kaliber ini pernah kumpul, pernah istima'. Fihim Abul Hasan Asyadili. Di antara mereka ada Al-Habib Hasan Asyadili. Siapa yang tidak kenal Abul Hasan Asyadili? Qaddasallahu sirrahu.
Wa Izzuddin Sultanul Ulama, Izzuddin bin Abdissalam. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanul Aulia, tapi sultannya ilmu Al-Izz bin Abdissalam, Izzuddin bin Abdissalam. Wa Syekh Muhyiddin Ibnu Suraqah yang ketiga. Wa Ibnu Daqiqil Id, Ibnu Daqiqil Id, masya Allah, dia termasuk mujaddid Islam yang disebutkan 100 tahun sekali itu ada mujaddid, tokoh khusus yang ditunjuk oleh Allah sebagai pemberbaharu agama. Nah beliau ini salah satunya, Ibnu Daqiqil Id. Ini orang-orang hebat kumpul ini. Akhirnya fatadzakaru fil ulum, mereka itu lagi sibuk berdiskusi tentang ilmu. Ila antakallama Abul Hasan Asy'adili, sampai waktu giliran Abul Hasan Asy'adili yang ngomong. Beliau memberikan satu ungkapan fil ilmil wahbi al-ilhami, di dalam ilmu wahbi al-ilhami. Fa'ata bima yubhirul uqul minal ulum ad-dawqiyah. Akhirnya dia memberikan ungkapan yang bisa membuat akal cemerlang, membuat kagum akal dengan ilmu dzauq, dan ilmu biasa tapi dengan ilmu dzauq. Fanada Izzuddin bin Abdissalam bi ala sauti. Kok iki sing metu ngene ya, dudu ilmu biasa. Akhirnya Izzuddin bin Abdissalam yang jerit langsung apa? Langsung dia memanggil dengan suara yang lantang. Halumu ila hadzal ilm at-tariyil qarib bil ahad bi rabbi. Ayo sini, ayo moro-moro kabeh dengan ilmu ini, ilmu yang lembut, ilmu yang empuk luar biasa yang baru datang dari Tuhannya. Saya anget iki ilmune ya teko Gusti Allah. Karena tahu itu ilham dari Allah Taala. Lah ilmu sing liyane kan melalui kitab. Wis rondo apa? Wis rondo suwi, ibaratnya panganan iku wis mlebu italase segala macam. Tapi ilmu sing metu iki mang. Nah, ilmu anget ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi metu ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan tidak terima ya, kurang ajar. Kalau enak ya, kalau kita tidak terima. Kalau beliau hatinya bersih semua, ada yang lebih bagus, dia dapat faedah manggil yang lainnya. Kalau sekarang kan enggak, waduh ke cobamu santriku, santriku kerungu, oke semula pinter, nang kene kabeh ya, nggak dipanggil malah santrinya. Kalau orang dulu enggak ada tanafus begitu, ya enggak ada tanafus, enggak ada saling apa, kotor hatinya. Kemudian yang kelima, Huqiyah Syekh Ahmad Ar-Ramli. Ini pernah diceritakan Imam Ahmad Ar-Ramli rahimahullah ta'ala, su'ilaan mas'alatin wa huwa raqibun ala baghlati. Pernah beliau ditanya satu masalah, satu ilmu. Beliau saat itu sedang mengendarai keledainya. Akhirnya beliau menunduk begini, terus noleh kanan, noleh kiri, terus ngangkat kepalanya. Ditanya, tidak jawab, dilu, habis dilu, terus noleh kanan, noleh kiri, terus lihat atas. Fasa'alahu tsaniyan amma sona. Akhirnya tanya dua kali. Yang pertama tanya tentang masalah, yang kedua tanya, apa yang kamu lakukan itu? Beliau menjawab, lamma sa'altani anha lam yakun li ilmun biha. Ketika kamu tanya yang pertama, saya tidak ketemu jawabannya, Mas kan. Saya tidak ngerti. Nah, aku toleh mau itu fatasaffahtu kutubal masyriq wal maghrib. Aku pas noleh kanan itu kitab-kitab sing ada di kanan itu tak deloki siji-siji. Terbuka semua kitabnya. Noleh ke kiri, dia membaca kitab-kitab yang ada di sebelah kiri sampai ujung sana. Barat timur diwoco kabeh kitabnya. Terus saya noleh atas itu saya lihat Lauhil Mahfuz. Ya, saya lihat di Lauhil Mahfuz. Falam ajidha, saya tidak ketemu jawabannya. Akhirnya saya nunduk itu, tsumma akhbarani qalbi. Atiku sing ngekei jawaban, yang memberitahu aku atiku. An rabbi biha. Ati yang ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tak dolek kanan kitab tak ketemu jawabannya, noleh kiwa ya ora ketemu. Saya lihat tak obok-obok Lauhil Mahfuz ku tak hack biasanya ya. Ibaratnya kalau sekarang tak hack Lauhil Mahfuz ku tak ketemu jawabannya. Akhirnya saya lihat hatiku. Di situ ada informasi dari Tuhan. Hatiku memberikan jawaban kepadaku. Itu kalau sudah dapat ilmu laduni ya, ilmu laduni. Maka kalau ditanya ada kiai yang arif billah yang masya Allah, kiainya yang soleh, kok takoi apa aja jelas jawabannya. Ditakoi seakan-akan lihat situ. Kalau ibarat sekarang ono proyektor gitu ya, TV sing gede itu loh proyektor. Itu ibarat kitabnya muncul semuanya. Ketemu aja jawabannya ya, ketemu aja jawabannya. Pernah dulu murid-muridnya Habib Umar bin Hafid pernah diundang di Malang di pondoknya Ki Haji Hashim Muzadi. Nah itu kan tokoh-tokoh semuanya, pinter-pinter.
Ada sebagian muridnya itu ngetes, iya tak kita kok Yaman jarine pinter, jajal. Dites ilmu, ada yang tanya sama ilmu falak, wis diguarap dhisik. Dites no Habib Umar. Ada yang tanya tentang ilmu mantik, ada yang tanya tentang itu. Sampai murid-muridnya Habib Umar ini derdek. Wah, dosen jawab Habib Umar. Derdek. Dia tidak pernah tahu Habib Umar mengkaji ilmu itu. Subhanallah dijawab satu-satu sama Habib Umar bin Habib. Pertanyaan yang ini seperti ini, jawabannya begini-begini. Dihitung minta pulpen yang ilmu falak, ada minta pulpen. Dihitung sampai Habib Umar. Jawabannya begini segala macam. Ajib. Aku garap pikirnya ya, kita garap sampai kabar balik ya cuma cepat jawabannya. Itu sudah orang yang soleh, ilmunya ilmu laduni. Akhirnya tenang murid-muridnya, tiba iso jawab. Akhirnya bukan beti ya, bukan dia tidak yakin sama gurunya, kok lah moro-moro gak iso jawab, lah ngisi-ngisini ngono ya. Itu namanya ilmu laduni. Yaqul Habib Abdullah Haddad, Imam Haddad pernah yang terakhir pernah mengatakan lillahi ta'ala alaina minnatan la yumkinuna an nakum bisyukrihima. Allah Ta'ala itu memberi kepada kami, saya, dua nikmat, dua pemberian yang luar biasa. Dua nikmat itu saya tidak bisa mensyukurinya. Tidak cukup saya mensyukuri, tak syukuri model apa wae, belum bisa mensyukuri dua nikmat khusus yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Beliau mengatakan ihdahuma, yang pertama, manahanallahu subhanahu wa ta'ala ilman wasi'an la nahtaju ma'ahu ila ilmi kulli man ala wajhil ardh. Allah Ta'ala ngasih saya ilmu yang luas. Kata Habib Haddad sahib Ratib, yang dengan ilmu luas yang Allah Ta'ala berikan itu, aku tidak butuh lagi kepada ilmunya siapapun di atas muka bumi ini. Ilmu luas. Wa ma baqiyatin nafsu tatuq ila liqa ahad illa Ali bin Abdul Idrus. Sudah cukup. Hatiku ini gak kepingin ketemu lagi sama orang untuk mendapatkan ilmu, kecuali satu, Ali bin Abdullah Idrus di India beliau. Itu yang pertama, dapat ilmu luas yang tidak butuh ilmunya orang lain. Yang kedua, Allah aklan kamilan. Allah memberikan aku akal yang sempurna, cemerlang, cerdas. La nahtaju ma'ahu ila akli ahad. Yang dengan akalku tadi, aku tidak butuh akalnya yang lain. Itu ilmu apa namanya? Ilmu laduni, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering diajari as'alukal ilma laduni wal masyraba sufiyal hani ya wahab ya ghani. Itu doa-doa ya minta, barangkali dikasih, kan begitu ya, barangkali dikasih. Kita ya sadar hidup di akhir zaman, nek carane ilmu oleh ilmu laduni, model orang-orang begitu segala sing oleh ilmu laduni. Dengan keadaan begitu mungkin kita dengan adna, dengan sedikit kita melakukan amal soleh dapat ilmu laduni. Zamannya saya kini seperti orang dulu tidak mungkin kalau sih mau yang penting kita punya ada posisi husnudon. Dengan itu guru saya memberikan satu bekal, kalau kamu punya ta'alluq qalbi dengan syekh, itu adalah salah satu bab fatah rabbani ya, ada ta'alluq, kita punya ikatan hati dengan guru. Nah, sampai dikatakan salah satu gobulnya ziarah, ada salah satu kitab, saya lupa kitabnya. Kalau kita ziarah itu, sebelum kamu ziarah itu kamu harus hadirkan gurumu. Itu yang menjadi penyebab kamu tuh ziarahmu tuh diterima sama yang kau ziarah. Ziarah wali manapun, kamu kenalkan dirimu. Saya Fulan bin Fulan, muridnya Syekh Fulan, muridnya Ki Fulan. Dan dengan itu, dengan kita wasilah guru, itu akan menjadi penyebab diterimanya, qabulnya ziarah kita. Seakan-akan kita menghadirkan guru. Guruku kirim salam. Kita ikutkan guru kita kepada ziarah itu biar dapat ganjaran. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita semua. Jadi penyebab, jadi satu satu campukan kepada kita. Insyaallah kita mendapatkan ilmu, khususnya ilmu laduni. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa maulidnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شكرا حمدا نعيما حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على صفاتنا ومحبة الله لك الحمد ولك الحمد بعد الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى لا اله الا الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تولى ولا خير الوارثين وظلنا نظرا في ذنوب دارين وعوش الحمد
قد يبيع الهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيا مشكورا وفعله محمودا وأن يكون عمل بالعمل مقبولا وتوجه بالتوجهات الطاهرة والصفات الموصولة. اللهم يا الذي لا يزول العمل فالعوض وعلى باب العزة رحمه الله والله ندعو إليك وصلوا وسلم إليك سيد المرسلين عبد الصالحين سيدنا محمد بن رسالة العالمين أن تصلي وسلم على تجدد الكاملة مستودع أمان وحفيظ سرير وحامل غاية الأعوان والشامية الأشرف أكبر المحبوبة والمحاشر الشرف والقلب كل يوم ومضي القرب ومضها لا سكت في ذلك وسد الإرشاد بأهل بلاد سيد المؤمنين وأشرار الفجر العبد المخلص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقتراب به من أحبابه. اللهم إنا نذهب إليك جهاد النبي الكريم ونرجو إليك بشار الرحمن العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا من جميع أدوارنا والقلبات الجميل لغاية وحوزن من غايتك وأن تبلغنا من شرور إليك هذا الحبيب غاية آمالنا وذكرتنا ما تحرك به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا به على حبيبنا الحاضر وبالتالي من نسألك ولحمد وقيل الوالد ولحدك من الحاضر. اللهم إنا برحمتك الخاصة ولا تحرمنا وظنونا الجميل الذي وسيلا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المطلوب منا بالغفران والوصية بالإحسان والسبيل بالمصالح والمؤمن بما أمل وأن تجمع صلاة الحبيب وأصغرنا وظهره وحب بين وشريك بجد أولادنا ووالدنا وعلى قدنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآتم راية الدين القويم في جميع الله منصورا ومعالم الإسلام والإيمان بهذه معمورة بعد رسولنا وقل المقبول بالمقبول وانصر عبد على عبادك الذين أجمعين وفي الشر الظالمين وقصد الأبوات حق والحق في جميع النواحي والقضاء وأيد بتأييد من عندك ونصرف على المعاملين من المنافقين والبغاة واجعلنا يا رب الحسن جميع البلايا ومن خلص المؤمنين من الذنوب والقضايا وأعذنا بالعمل إلى بدار وتصديق البيان الغيبين وإذا توفينا وتوفى المسلمين المؤمنين واغفر لنا من جميع خير أجمعين وصل على هذا الحبيب المحبوب للأسلام والأرواح والغيب وعلى آله وصحبه وسبحان الرحمن أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب بارنا ببركته ولنا حسنا بحرمته ولنا بطريقته ونوافق من الفتن. رب بارنا ببركته ولنا حسنا بحرمته ومنا في طريقته وموافاة من الفتن. رب فانفعنا ببركته وزدنا